Lagi-lagi dunia pendidikan kembali harus tercoreng. Seorang anak berinisial GA mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Terduga pelaku terdiri dari 1 orang dewasa dan 11 anak di bawah umur. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Juni tahun lalu. Kasus berawal ketika korban berinisial GA dituduh mencuri uang, sehingga para terduga pelaku memberikan pelajaran dengan cara melakukan kekerasan kepada GA hingga wajahnya memar. Namun korban tidak terbukti bersalah. Atas kejadian tersebut, korban mengeluhkan rasa sakit di kepala dan juga kedua mata korban tidak dapat melihat dengan jelas. Kabarnya, kasus yang terjadi dari tahun lalu ini status hukum para terduga pelaku masih belum jelas. Keluarga pun menginginkan agar para terduga pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Lantas, hal apakah yang mengganjal hingga sudah 10 bulan lamanya masalah ini tidak juga terselesaikan? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke. Kita di sini sudah bersama Ibu Fauzah Rohania dan juga Bapak Muswargio, orang tua dari seorang anak yang diduga menjadi korban bully dan pengeroyokan di sebuah pesantren, ya. Loh. Oke. Ini ada direct message langsung dari Bapak. Assalamualaikum, singkat ceritanya anak saya akibat korban pengeroyokan di dalam pondok yang melibatkan 12 tersangka. 11 anak di bawah umur dan 1 usia dewasa. Ya, ini di Gresik, ya. Proses hukum dari ke-12 tersangka tersebut tidak ditahan. Di Polres tidak ditahan dan di Kejaksaan tidak ditahan. Bahkan kata-kata Pak Jaksa, tersangka tahanan kota. Sampai sekarang proses hukum masih di Kejaksaan Gresik. Nah nih, instansi Kejaksaan Gresik sama polisi setempat harus lihat ya, ini kita kawal kasusnya nih. Ya. Tuh, sampai sekarang proses hukum masih di Kejaksaan Gresik. Mulai dari kejadian hingga sekarang sudah hampir 1 tahun. Oke, mari kita lihat sama-sama, kita runut kasusnya. Kejaksaan Gresik dilihat juga ya ini ya. Pak, kenapa bisa sampai terjadi pengeroyokan? Awal mula saya ditelepon anak saya minta uang untuk membayar SPP dan uang pondok. Dari situ saya sampai menjual sepeda motor supaya tidak terbebani anak saya untuk sekolah. Ya. Saya jual sepeda motor akhirnya untuk saya bayarkan ke pondok. Bayar biaya sekolah di pondok. Di Bayar pondok nyantri, itu. ya. Berapa tuh Iya. Pak waktu itu? Waktu itu anak saya kasih 2 juta untuk double bayar SPP sama sekolah. Oke, dikasih Dan 2 juta, oke. Dari situ anak saya ditanya sama ustadznya itu. Mau ustadznya, oke. Iya. Dan akhirnya sama Gusnya juga, uangmu kok banyak. Sama siapa? Agus. Gus tuh kayak Dari ustadz juga, ustadznya guru-guru. Ya. Ustadznya lebih Ya. seniornya Gus. Ditanya. Iya, ditanya. Terus dipanggil anak saya itu. Kok duitnya banyak? Kok duitnya gitu. banyak? Gitu. Nah, terus anak saya ngomong, saya habis disambangi ayah saya dikasih uang untuk bayar sekolah ini. Gitu. Nah, terus ada salah satu santri yang uangnya hilang, anak saya dipanggil Gusnya itu. Mana yang namanya Zaki? Mana yang namanya Aji? Saya Gus, bilang gitu. Loh, terus habis dipanggil, dia ngomong, kembalikan uangnya Zaki, kasihan dia itu rumahnya jauh. Gusi bilang begitu langsung nuduh. Iya langsung. Langsung Tadi nuduh. seorang Gus tuh Iya lakukan itu. diintimidasi. Tanpa melakukan penyelidikan. Tanpa dia memang Ini di katanya pondok ngomong- pesantren di Gresik nih. Iya di Gresik. Dia informasi dari anak saya, dia katanya bisa menerawang. Tapi nerawang langsung anak saya itu Langsung Gusi diintimidasi. dituduh. bilang bisa menerawang. Iya. Roy Kiyoshi kali lo, ya kan? Oke terus? Diintimidasi Iya, terus? langsung dia ngomong kembalikan uangnya Ah. anak ini. Gitu. Bilang itu dia bisa menerawang, Iya. terus? Kalau mama apa? Anak saya bilang, Gus saya nggak ngambil. Udah kembalikan itu uangnya Zaki, kasihan rumahnya jauh. Saya nggak ngambil tuh. Loh kamu berani melototi saya kamu? Kamu maling besar kamu, bilang gitu. Gusnya, umur Gusnya berapa nih gitu. Gusnya nih? Kalau masalah usia saya nggak tahu ya Oke. Gus ya gitu Gus. Nah terus habis itu kalau kamu nggak mau mengaku, saya serahkan ke pengurus yang lainnya. Dari pengurus yang lainnya ini ada seorang yang namanya ustadznya ini juga sampai menampar dia. Anak Nggak saya. boleh nih ya, sekarang masa begitu ya kan. Pendidik, pengajar nggak boleh begitu kelakuannya. Nah, Terus? dipanggil. Kembalikan uangnya anak ini. Yang namanya Zaki.
Gitu. Loh, Terus saya nggak ngambil, Tat. Anak saya bilang gitu. Nggak ngambil tapi kamu nyolong. Mereka bilang gitu. Ditampar anak saya. ya. Nah, habis ditampar terus, bener saya nggak ngambil. Saya berani sumpah Quran, kata anak saya gitu. Saya berani, saya seorang orang Islam. Dari pondok saya ingin di sini dididik yang baik. Terus sampai ditampar anak saya, berani sampai Quran itu. Saya sudah bilang, saya berani sumpah Al-Quran. Kalau saya itu umpama mencuri, biar saya jadi pocong, nggak apa-apa. Anak saya sampai bilang gitu. Tapi dari Ustadz itu sampai dia tuh nggak mau, kamu nggak usah sumpah Quran. Ditempelin anak saya lagi. Oke. Dari Terus situ. akhirnya Setelah itu gimana Pak? Anak saya disuruh kembali Ke kamar. ke kamar. Anak saya takut, kenapa Ibu, kenapa? anak saya ketakutan. Takutnya nanti dia teman anak-anak, tapi dia yakin saya nggak curi, saya harus berani gitu. Akhirnya Dia kembali ke kamar? Kembali ke kamar. Terus? Setelah kembali ke kamar, dia sholat subuh waktu itu puasa. Anak saya juga puasa. Setelah itu dia ziarah kubur sama yang yainya itu. Habis gitu dia kembali ke kamar. Habis itu beres-beres mau pulang, waktu itu liburan. Setelah itu tahu-tahu udah temennya itu nonjokin anak saya, pertama kepala. Terus dan selanjutnya dipegangi tangannya, ditendang matanya dua-duanya. Matanya ditendang dua-duanya sama Iya. anak di pondok pesantren itu. Iya. Ini di mana sih Pak? Di Gresik Pak? Iya di Gresik, di Gresik. kamar itu, kamar pondok itu. Waktu saya jemput, saya sampai tidak mengenali anak saya. Saya mengenali waktu anak saya itu waktu di ada sarungnya itu. Itu awalnya Pak. Di Gresik. Ini. Astaga. Ini fotonya, Pak. Ini foto Gimana anak-anak. kalau seandainya Bapak Anak-anaknya gini? bengep-bengep keterlaluan Bengep. sih ya. Ya. Pengen- Oke, kita ada foto-fotonya pasca kejadian kok ya. Surat laporan dari Lihat ini kepolisian kepalanya, tanggal lihat 20. kepala. Ada lagi lihat di Itu sekujur Ini. tubuh mulai ujung kaki sampai ujung kepala itu benjol-benjol, bonyok. memar-memar, lebam, bagian Terus mukanya. siapa yang mau terima anaknya digitukan? Saya sendiri gak pernah mukul kayak gitu. berapa belas orang yang ngeroyok? 12 orang. Sebelumnya juga dipukulin, ditampar sama Iya, Sebelumnya sama ditampar Ustadznya. oleh ya nama Ustadz itu. Saya gak terima. Bapak ini dapat keterangan ini dari anak Bapak langsung atau ada orang atau saksi temennya yang bisa bicara juga sama Bapak? Waktu itu saya setelah kejadian anak saya kan nggak bisa ngomong. Iya. Saya ajak ngomong nggak bisa karena semua luka. Hmm. Nah, setelah itu dari rumah saya tanya. Besoknya juga anak saya ada salah dari 4 pelaku datang ke rumah. Dia mau mengakui semua atas perbuatan itu. ya. Oh dia ngaku. Ya, datang ke rumah Untuk meminta maaf. tanpa ada orang tua, tanpa ada pendamping siapapun. 4 tersangka Perwakilan dari ini. pesantren pun nggak ada. Belum ada, Oke, terus? belum ada. Terusnya? Nah ini Tapi saya akan melapor anak-anak itu datang berempat, dia maksudnya untuk meminta maaf ke Bapak gitu. untuk meminta maaf. Ya, Tapi selaku saya manusia, saya pribadi dengan keluarga, memaafkan. saya memaafkan. Tapi ini masih dalam proses Pengennya hukum. prosesnya berjalan. Ini laporannya Pak ya? Laporannya dari bulan Ya, laporannya Juni itu. tahun Coba, laporannya tanggal 2018 berapa? loh. Tanggal Ini 18. kejadiannya pelapornya tanggal 18 November. 10 Juni, maaf. 10 Juni 2018. 10 Juni 2018. Ah, 10 Juni kejadian 2018 jam 12.15. Nah sedangkan ini kejadiannya pada tanggal 10 Juni sekitar jam 7 di salah satu pondok pesantren yang ada di Gresik. Kecamatan Kebomas, betul. Kabupaten Gresik ya. Nah berawal Rejo, dari Desa Daan Rejo ya. Iya, berawal dari saudara Muswargio selaku orang tua menyebut anaknya yang bernama Guru Aji. Guru Aji Ramadan di pondok pesantren. Nah setelah melihat anaknya dalam kondisi lebam di bagian mata dan jidat mengalami lebam serta di bagian lebam di tangan kanan karena dituduh mencuri uang. Nah ini laporan polisinya gimana Pak? Saya udah laporan proses polisi ini kan berjalan. Nah, saya Di mana? kan Di Polres mana? Di di Polsek? Polres Gresik.
Di Polres Di Gresik Polres. ya? Ya, awal Gresik. mula saya di SPKT untuk laporan ke anak saya. Akhirnya kan saya bawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu tidak ada dari pihak pengurus pondok atau siapa, nggak ada yang mengantar untuk Nggak ada yang ke tanggung rumah jawab sakit. nih. Nggak ada Dari yang pihak mengantar. pondok Bapak nggak Akhirnya ada. saya berangkat sendiri. Gitu. Ini kita Kenapa Bu? Darut Takwa. Oke, terus? jadi Nah, dari situ saya bawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu saya dimintai sama ibu dokter harus lapor ke kepolisian. Kalau habis lapor ke kepolisian baru kita mau menangani. Bu, saya mohon maaf ini karena menyangkut nyawa anak saya. Saya minta tolong ditanganin dulu. Habis itu saya tak lapor. Terus setelah lapor polisi ditanganin nggak? Iya. Saya lapor waktu itu di awal mula SPKT. Setelah SPKT besoknya saya ada laporan juga dari polisi dan dipanggil dari pihak PPA. Udah, Pak, gini, udah di BAP belum sama polisinya, Bapak? Udah di BAP, udah di Sudah. BAP. Terus 12 orang tersangka itu udah Sudah dipanggil? dipanggil juga belum? Kalau saya untuk dipanggil saya kan kita nggak mengerti Pak Kuya-Kuya. Dari ya. Tapi saya mendapat surat laporan-laporan itu udah Jadi ada. gini Pak, ini juga kita sama tim pagi-pagi Pas Happy juga kita pengen banget untuk mencoba menghubungi pihak pesantren supaya ini kan keterangan dari pihak Bapak dari Satu ya, pihak korban. saja. ya, ya. Nah, ini juga kita lagi coba menghubungi supaya berita ini berimbang gitu loh. Kita Kalau biar dari tahu pesantrennya kejadiannya. juga ini bisa hubungin ke DM ke saya atau ke pagi-pagi pasti happy Iya, ya. bisa juga ya Bos Nah, ya. kabarnya Bapak dan Ibu sampai gadai rumah untuk biaya pengobatan anak. Sementara keluarga terduga pelaku hanya kasih 35 juta rupiah. Bapak terima nggak? Saya nggak menerima itu. Kenapa Pak? Karena dengan biaya yang saya keluarkan tidak sebanding dengan biaya apa yang saya keluarkan. Dan psikis anak saya itu gimana? Dari pondok pesantrennya tuh, itu nggak ada yang datang ke rumah? Datang ke rumah untuk mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Bapak nggak Wah, terima? saya nggak, ya ini masih proses. Itu waktu itu diadakan diversi di Oke, setelah ini kalau gitu pemirsa tetap di pagi-pagi pasti Happy.